Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Pratama, NIM 196660012, Prodi Teknologi Rekayasa Komputer D4 kelas 3A. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Filosofi Teras. Pertamanya saya melihat judul sebenarnya udah agak serem ya. Buku filsafat ini pasti berat. Nyatanya isinya itu bahasanya santuy banget, jauh dari anggapan buku yang bahasanya baku dan berat. Ditambah lagi setelah baca sampul belakang merasa jelek banget, karena aku sedang masih sering merasa khawatir dan baperan. Siapakah Henry Manapiring ini? Dia adalah seorang penulis bestseller The Alpha Guide, membagikan pemahaman akan stoicisme dan pengalaman mempraktikkan di kehidupan sehari-hari dalam bahasa yang ringan, jenaka, dan disertai ilustrasi oleh Levina Lesmana. Mengapa saya menulis buku ini? Karena menderita major depressive disorder. Major depressive disorder adalah merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Bab 1. Survei Khawatir Nasional. Terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya. Bagaimana hasilnya? Dari secara keseluruhan 63%, dalam kurung hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa dalam kurung lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. C. Mengenai aspek keuangan sekitar, separuh responden 53% mengaku khawatir atau stres soal keuangan. D. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utama, yaitu khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan, yang kedua khawatir dengan umur, yang ketiga khawatir tidak menarik lagi. Bab 2. Sebuah filosofi yang realistis. Filosofi teras adalah prinsip stoicisme, menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan. Tujuan utama dari filosofi teras yaitu 1. Hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Yang kedua, hidup mengasah kebajikan, virtues. Ada 4 kebajikan utama stoicisme. Yang pertama, kebijaksanaan, wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik. Yang kedua, keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. 3. Keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Yang keempat, menahan diri, temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Intisari dari bab 2, yang pertama, sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama atau kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya atau agama. Yang ketiga, tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup kebajikan, virtue atau arete, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Bab 3. Hidup selaras dengan alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Keluarlah dari
keselarasan dengan alam adalah pangkat ketidakbahagiaan. Hidup selaras dengan alam artinya kita harus baik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Masuk ke bab 4, dikotomi kendali. Dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan, tetapi situasi eksternal yang membuat sesuatu di luar kendali kita. Maka seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi. Tanpa keselarasan dengan alam, kita akan semakin sulit meraih kebahagiaan dan ketenteraman batin yang sejati. Dengan kata lain, kemalasanlah yang akan membawa kesusahan dan bukanlah jerih payah itu sendiri. Bab 5, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Dapat membedakan antara peristiwa objektif atau fakta dan opini atau value judgment. Kita tambahkan kemudian opini atau interpretasi atau value judgment ini yang sering menjadi akar emosi negatif. Ini contohnya peristiwa terjebak di kemacetan. Interpretasi otomatis saya buang-buang waktu. Di sini saya terpenjara. Emosi dalam kurung negatif, marah, kesal, frustasi. Seharusnya peristiwa terjebak di kemacetan. Interpretasi rasional, saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e-book sehingga macet ini menjadi kelas atau kesempatan belajar. Setelah itu emosi dalam kurung positif, tenang, terinspirasi untuk membaca. Dan adapun prinsip yang perlu kita mulai merasakan jika mulai merasakan emosi negatif, yaitu stop, think, dan access respond. Yang pertama, stop, berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu, jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Yang kedua, think dan assess, dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Setelah itu respon. Sesudah itu kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi, dan semoga saat ini emosi sudah sedikit turun. Kerangka start ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Masuk ke bab 6, memperkuat mental. Premeditatio malorum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks atau bertentangan dengan paragraf di atas. Premeditatio malorum atau premeditate evil, berpikirlah hal-hal yang jahat atau negatif yang mungkin terjadi. Setelah itu bab 7, hidup di antara orang-orang yang menyebalkan. Kalau kamu merasa tersinggung oleh ulah dan perkataan orang lain, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Di balik perilaku menyebalkan orang lain kemungkinan besar tidak ada motivasi atau niatan jahat, tetapi ketidaktahuan atau ignore. Orang yang melakukan perbuatan menyebalkan karena tidak tahu, ignorant, justru seharusnya dikasihani dan diajari, bukan dimarahi. Insult and endure, tugas kita adalah membangun orang lain atau menanggung atau menoleri mereka. Masuk ke bab 8, menghadapi kesusahan dan musibah. Melawan pola pikir destruktif. Dalam menghadapi kesusahan atau musibah, ada pola pikir merusak yang harus kita lawan. Dalam filosofi teras, musibah dan kesusahan adalah opini atau value judgment yang ditambah oleh kita sendiri. Filsuf Stoa melihat semua kesusahan sebagai kesempatan melatih virtue atau arete atau kebajikan kita. Saat kita tertimpa kesusahan, kita bisa memikirkan virtue yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Halangan bisa menjadi jalan, dan ini tergantung kepada pikiran kita. Bab 9, menjadi orang tua. Biasakan menggunakan nalar.
Hidup haruslah selaras dengan alam natur. Jadi konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak. Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Membekali dengan kebijaksanaan, bukan harta. Usahakanlah agar kita sebagai orang tua meninggalkan anak-anak yang terdidik dengan baik, bukannya kaya atau dalam kurung harta. Karena mereka yang terdidik memiliki harapan yang lebih baik daripada kekayaan si bodoh ignoran. Bab 10. Citizen of the world. Mengatasi masalah dunia. Dunia ini banyak masalahnya, kecuali kita selama ini tinggal di goa tanpa TV dan internet. Rasanya kita akan tahu bahwa ada banyak masalah dan problem di dunia. Apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia? Jika semua manusia adalah warga dunia, maka masalah dunia bisa dihadapi kita bersama sebagai warga dunia juga. Something are not in my control, but it can be in how. Ia mungkin bisa diubah oleh 100 orang atau 1000 orang. Bab 11. Tentang kematian. Segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitas. Hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan, akan membawa hidup yang sebaik bahkan hidup yang singkat sekalipun. Adapun beberapa wawancara dengan praktisi dari berbagai bidang yang telah mempraktikkan stoicisme. Yang pertama dari Dr. Andri SPKJ FAMPM. Masalah khawatir bukan masalah dipikirkan saja. Intisari dari wawancara dengan Dr. Andri. Yang pertama, kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. 3. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. 4. Dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Yang kedua, dengan wawancara dengan Wiwit Puspitasari, kita harus aware atau sadar dengan apa yang kita pikirkan pada situasi tertentu. Penyebab kekhawatiran seringkali adalah karena adanya pendapat opini yang irasional. Contoh, dunia harus adil. Kedua, tetapi metode kognitif behavior berusaha mengatasi emosi negatif dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang keliru dihadapkan dengan bukti-bukti nyata yang tidak mendukung pola pikir tersebut. Ketiga, belajar menerima hal-hal yang tidak akan dibawa kendali kita bisa membantu kita mengatasi stres. Beberapa para tokoh filsuf Stoa pada zaman Romawi. Yang pertama Zeno of Citium, yang kedua Seneca, yang ketiga Marcus Aurelius. Setelah itu hasil review buku filosofi teras ini yang beberapa sebelumnya yang sudah saya baca. Pembahasan ini sebenarnya di luar dugaan saya. Awalnya saya kira buku ini hanya self-help, seseorang yang mengalami kesulitan dalam menerima diri pada umumnya. Dalam buku ini ternyata juga disediakan satu bab khusus yang membahas mengenai parenting, yang menambah wawasan baru bagi saya. Ajaran filosofi teras merupakan suatu hal yang baru bagi saya. Sebelum membaca buku ini, saya sama sekali belum mengetahui tentang filsafat Stoa. Terasa asing, seperti yang saya sampaikan di awal, dunia filsafat terkesan berat bagi saya. Oleh karenanya, saya belum begitu tertarik mempelajarinya. Namun, meski buku ini belum dapat dijadikan referensi utama tentang stoicisme,
Henry Manapiring mampu mengenalkan dengan menyajikan konsep dari ajaran Stoicisme dengan baik. Berkat gaya bercerita Henry yang sangat enak dan mengalir, memudahkan pembaca menyerap ajaran Stoicisme. Stoicisme dibedakan penyebab dengan runtut atau gamblang. Di setiap akhir bab, sediakan pula intisari yang membuat pembaca lebih mudah menangkap poin yang penting pada setiap bab yang diulas. Setelah itu, ia juga menyertakan wawancara dengan praktisi dari berbagai bidang yang telah mempraktikkan Stoicisme, mulai dari seorang psikiater, psikologi, pendidikan, editor, hingga pengusaha. Apa yang mereka utarakan semakin menunjang bahwa ajaran Stoicisme masih relevan diterapkan pada masa kini. Selain itu, juga menambah minat pembaca untuk mendalami Stoicisme. Dari segi isi, ajaran filosofi teras sangat aplikatif karena masih relevan dengan problematika kehidupan sehari-hari, seperti masalah macet, marah-marah di media sosial, nyinyirin selebriti, dan masalah yang dihadapi seseorang ketika menjadi orang tua. Filosofi teras mampu menjawab beberapa pertanyaan seputar konflik dalam diri, cara menjalani laku hidup yang lebih baik, dan menuntut dalam mengatur sudut pandang kita terhadap prasangka orang lain. Saat membaca buku ini, saya teringat kata-kata bijak dari Maya Angelou. Jika kau tidak menyukai sesuatu, ubahlah hal tersebut bila tak bisa mengubahnya. Ubahlah sikapmu, sudut pandang. Sebagaimana dikotomi kendali, mengubah opini dan persepsi diri sendiri jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengubah persepsi orang lain. Mungkin bukan orang lain atau keadaan yang salah, tetapi prasangka kita yang salah, maka kita harus mengubahnya agar hati lebih tentram. Istilah populer "don't judge a book by its cover" sepertinya layak disandang oleh buku ini. Saat seseorang memutuskan untuk mengadopsi sebuah buku, biasanya first impression itu menentukan mulai dari judul buku, cover, pemilihan font, layout, hingga sinopsis buku. Sebelum menikmati sajian isi buku, setidaknya beberapa hal itu menjadi pertimbangan seseorang berminat membaca atau tidak. Menurut saya, dilihat dari judulnya, buku ini kurang menarik. Kesan buku yang berat didapat karena adanya kata filsafat. Hal ini mungkin bisa saja membuat buku ini terlewatkan dari generasi milenial. Namun, saya salut dengan kerjasama penulis dan penerbit dalam mempromosikan buku ini dengan baik. Tidak sedikit para penyuka buku self-help yang sudah membaca buku ini, terbukti dengan banyaknya ulasan di Goodreads, dan sudah dicetak buku ini secara berulang-ulang pada tahun yang sama. Kemudian untuk layout dan pemilihan huruf yang kecil dan rapat menambah kesan jenuh, apalagi ditambah rata kiri yang tidak lazim dalam sebuah bacaan sehingga tampak kurang rapi. Mungkin ini mengenai selera. Di sisi lain, menurut saya itu juga sebuah terobosan agar memberikan kesan yang berbeda. Dalam buku ini juga disertakan ilustrasi yang apik dari Levina Lesmana, membuat mata pembaca tetap fresh ketika mendalami Stoicisme. Dari segi isi, beberapa bahasan dan contoh terasa diulang-ulang dan panjang, membuat beberapa bagian jadi membosankan. Saya merasa buku ini dapat lebih diringkas menjadi 2/3 tetapi barangkali metode ini memang disengaja oleh penulis agar filosofi teras dapat berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi milenial. Terlepas dari kekurangannya, jika sudah mulai membaca isi buku ini, maka Anda akan dibuat tidak ingin beranjak sebelum sampai halaman 320. Alih-alih sebuah buku filsafat yang berat, buku ini lebih mengarah pada wejangan laku hidup. Tidak heran jika buku ini
dinobatkan sebagai bestseller nasional 2019 dan mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud sebagai Influencer Award. The Future is Here. Kembali lagi ke filosofi teras, semua tergantung interpretasi. Awalnya akan terlewatkan, tetapi setelah membaca menjadi sayang jika tidak bertemu dengan buku ini. Dan pada akhirnya buku filosofi teras merupakan buku yang sangat ciamik dan layak untuk direkomendasikan, terutama bagi generasi masa kini yang saat ini lebih terobsesi untuk memiliki feed Instagram yang sempurna dan berlomba-lomba menambah followers. Dengan membaca buku ini diharapkan kita dapat lebih bijak dan cerdas dalam bersosial media. Selain itu, menjalani filosofi ini memang tidak mudah, dibutuhkan latihan mengendalikan emosi negatif serta berusaha untuk cuek dan bodoh amat terhadap sesuatu yang berada di luar kendali kita. Maka percayalah, stres terhempas, damai pun datang. Selamat membaca, selamat berbahagia ala filosofi teras. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya membaca pembahasan ini kurang gimana gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.